Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para syaraib, wabil khusus sahibul fadilah Al-Habib Mustafa Ba'bud, pimpinan Pondok Pesantren Zainul Hasanain Kediri, dan sahibul fadilah Al-Ustaz Al-Habib Taufik As-Segab, pimpinan Pondok Pesantren As-Sunniyah As-Salafiyah Pasuruan, Jawa Timur. Para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan kepada kita sehingga kita pada saat ini dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini kita atas nama seluruh jemaah Majelis Ta'lim Nurul Muhibbin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan yang mulia Al-Habib Mustafa Ba'bud dan Al-Habib Taufik As-Segab untuk hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan untuk itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalaskan dengan balasan yang berlipat ganda. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama para muhibbin, hadirin hadirat, mendengari mau'izah atau nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Ustaz Al-Habib Taufik As-Segab, pimpinan Pondok Pesantren As-Sunniyah As-Salafiyah Pasuruan, Jawa Timur. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-jawad al-karim, wassalatu wassalamu ala rasulillah ar-ra'uf ar-rahim wa ala alihi wa sahbihi wat-tabi'ina lahum bi ihsan ila yaum yusagun nas ila al-adhab, ila adhabil jahim atau ila al-jannah an-na'im al-muqim. Amma ba'd, para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, wabil khusus akhi fillah walillah al-syekh ad-da'i ilallah bahith bin Ahmad Mughni' atalallahu umrah fi khair wa afiyah wa hafidhahu min kulli balwa fi dunya wal ukhra. Amin ya rabbal alamin.
hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, saat ini Allah mentakdir kita semuanya menghadiri majlis yang penuh berkah dan rahmah, majlis zikir, majlis istighfar, majlis salawat ala Nabiyil Mukhtar, majlis yang kita semuanya berkumpul karena cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Tentunya tidak akan sia-sia, tentunya Allah akan memberikan kepada kita rahmatnya. Kita sekarang menjadi tamu Allah, ada di baitin min buyutillah. Man dakhala masjidan kana zairan lillah, fahukka 'alal mazuri an yukrima zairah. Siapa orang yang masuk masjid untuk beribadah berarti dia menjadi tamu Allah, berziarah kepada Allah. Sudah seharusnya yang diziarahi akan menghormati kepada tamunya. Kita bertamu kepada manusia biasa aja, kita akan dijamu dengan kopi, dengan teh, dengan kue. Kita sekarang bertamu kepada Allah, tentunya bukan kopi atau teh yang kita harapkan dari Allah, tapi ampunannya dan rahmatnya. Karena itu insya Allah Allah tidak akan menyanyiakan kita. Apalagi telah saya dengarkan tadi bacaan-bacaan yang sangat istimewa. Di antaranya diawali dengan pembacaan burda yang telah dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri, Sayyidil Madihin, pemimpin manusia-manusia yang memuji Rasulullah SAW. Ada menyatakan itu burdah, ada menyatakan bur'ah. Ketika Imam Al-Busiri mengarang burdahnya, sampai ada di bait famablaghul ilmi fihi annahu basharun. Al-Imam Al-Busiri bingung, tidak dapat meneruskan apa terusan daripada bait ini. Puncak daripada ilmu manusia mengenal Nabi adalah seorang manusia. Kira-kira apa terusannya bait syair ini? Mikir Imam Busiri sampai akhirnya tertidur, dan di situ bertemu dengan Rasulullah. Dibacakan bait-bait itu burda di hadapan Nabi. Ketika sampai ada famablaghul ilmi fihi annahu basharun, sampai ada di bait itu, Rasulullah senyum sambil meneruskan bait tadi itu, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Sesungguhnya dia Muhammad bukan hanya sekedar manusia, tapi khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah secara keseluruhan. Karena itu para habaib, para salaf kita bersolawat mengambil bait tadi itu, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala khairi khalqillahi kullihimi. Karena kata-kata itu adalah keluar dari lisan Rasulullah yang diterima oleh Al-Imam Al-Busiri lewat mimpinya. Diteruskan dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Alhamdulillah, usykurullah ala hadhihi ni'mah al-kabirah. Yang jelas Nabi SAW pernah menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum
wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqil warik wadh-dhahab wa khairin lakum min an talqaw a'da'akum fatadribu a'naqahum wa yadribuna a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala alla tazala lisanuka ratban bidzikrillah. Nabi pernah menawarkan kepada para sahabat, wahai sahabat, maukah engkau aku beritahu tentang amalan yang terbaik, amalan yang paling bersih dan murni dan suci di sisi Allah, amalan yang lebih utama daripada sedekah emas dan perak. Sedekah duit aja jarang kita lihat, apalagi sedekah emas dan perak. Amalan itu lebih utama daripada sedekah emas dan perak. Amalan itu lebih utama daripada engkau menghadap musuh-musuh Allah dengan menghunuskan pedang yang siap engkau memenggal kepala mereka, atau dan mereka juga siap memenggal kepala kamu. Jihad fisabilillah, amalan yang paling afdal, amalan yang paling bersih, amalan yang paling mengangkat derajat di sisi Allah, amalan yang lebih utama daripada sedekah emas dan perak, amalan yang lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Berarti nggak segala orang yang mampu, saudara. Sahabat merespon, bala ya Rasulullah, iya Nabi, amalan apa itu? Begitu besar itu amalan. Tentunya tidak segala orang mampu. Memang saudara, tidak segala orang mampu. Kalau bersedekah, orang yang kaya aja yang mampu, itu pun kadang-kadang mampunya, lebih banyak gak mampu. Ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.500. Kalau mau sedekah, kira-kira yang keluar yang mana? Yang 500. Ini sedekahnya emas dan perak. Itu pun amalan ini lebih baik daripada itu. Siapa nggak tertarik? Jihad fisabilillah, tentunya orang yang gagah berani yang mampu. Bala ya Rasulullah, amalan apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, Allah tazala lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaknya lisan kamu selalu bergerak, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bangun masjid banyak, tapi yang siap sholat di masjid sedikit. Kalau mewakafkan Al-Quran di masjid banyak, tapi yang istiqomah baca Al-Quran sedikit. Kalau tasbihnya ditaruh di masjid banyak, tapi diputer tasbihnya jarang, sedikit. Kalau buku-buku wiridnya banyak yang beli, tapi yang baca sedikit. Karena itu nggak gampang orang yang selalu lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah aku Allah, ingatlah aku Allah akan menyebut nama kamu di hadapan para malaikat. Aku Allah akan mengingat kamu untuk selalu diberikan rahmat, karunia, nikmat, barakah. Wala dzikrullahi akbar. Zikir Allah itu lebih besar. Ibnu Abbas mengartikan fihi ma'nayan. Wala dzikrullahi akbar ay anna dzikrallahi afdalul ibadat. Wa anna dzikrallahi iyyaka akbaru min dzikrika iyyah. Zikirnya Allah itu lebih besar. Kata Ibn Abbas ada dua arti. Yang pertama, zikrullah itu adalah paling afdalnya ibadat.
Yang kedua adalah kita berzikir kepada Allah, kita sebut nama Allah. Hamba menyebut nama Allah biasa, hamba menyebut nama Tuhannya. Tapi Allah yang menyebut nama hamba, itu yang luar biasa. Zikirnya Allah itu lebih besar daripada zikirnya kamu kepada Allah. Allah menyebut nama kamu itu lebih besar daripada kamu menyebut nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Tuhanmu dengan sebutan yang banyak, jangan sedikit. Orang yang beriman selalu senang apabila menyebut nama Tuhannya. Orang yang munafik selalu malas dan berat jika disebut atau menyebut nama Tuhannya. Allah mensifatkan orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Orang munafik itu kalau udah diajak sholat beratnya setengah mati. Kalaupun sholat hatinya ingin dipuji manusia. Kalau berzikir mau asal sedikit, banyak-banyak nggak kuat, ngantuk. Tapi orang yang beriman, dia merasakan ketenangan jiwa jika berzikir kepada Allah. Dia merasakan mantap hatinya, terhibur hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berbahagia kita pada malam hari ini dijadikan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu. Kalau Anda lihat pada saat ini pula, pada waktu ini pula, banyak saudara kita umat Islam yang lupa kepada Allah. Saudara kita banyak bahkan yang berdosa, bermaksiat di saat ini kepada Allah. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda semuanya orang yang mau berkumpul untuk zikir kepada Allah. Allahu Akbar. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena kemurahan Allah dan rahmat Allah, nggak mungkin kita ini akan kumpul, saudara. Nggak mungkin kita akan bergerak ke tempat ini. Kita semuanya digerakkan berkumpul di sini berzikir bersama semata-mata karena Allah ingin kasih rahmat kepada kita. Semata-mata Allah karena cinta kepada kita. Semata-mata karena kita dijadikan orang yang beruntung di saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga ini semuanya pada diri kita, sehingga tetap bersemangat untuk bergabung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah." Tidak ada manusia berkumpul di satu tempat tujuan mereka untuk berzikir kepada Allah bersama-sama. Ada orang berkumpul di pasar tujuannya untuk berdagang. Ada orang berkumpul ada di gedung DPR tujuannya untuk rapat. Ada orang berkumpul ada di gedung bioskop tujuannya untuk nonton film. Ini ada orang mereka berkeluar dari rumahnya berbondong-bondong, berduyung-duyung, berkumpul tujuannya untuk berzikir kepada Allah, untuk baca Quran, untuk baca tahlil, untuk baca tasbih, untuk baca istighfar kepada Allah, untuk baca salawat kepada Nabi Muhammad. Mereka berkumpul untuk berzikir. Tidak ada kumpulan zikir manusia kecuali di majlis itu akan dihadiri para malaikat Allah dan akan diliputi rahmat Allah dan akan diberikan ketenangan jiwa bagi yang hadir. Dan sebagaimana mereka menyebut nama Tuhannya di majlis itu, Allah Tuhan mereka menyebut namanya di hadapan para malaikat Allah. Ya Allah,
4 hal kita mendapatkan dalam malam hari ini dari Allah. Pertama, kita berkumpul dengan malaikat. Siapa kita ini? Kalau kita mau duduk bersama bupati aja bangganya setengah mati. Duduk bersama presiden udah fotonya dipajang, digantung ada di rumah. Bangga, kenapa? Duduk dengan presiden. Tapi Anda sekarang bukan dengan manusia. Anda sekarang bersama para malaikat Allah. Karena itu wahai manusia yang sekarang berkumpul bersama para malaikat Allah, jangan Anda bubar dari majlis ini, Anda bergabung lagi dengan setan. Mau berkumpul untuk zikir malaikat Allah, sama-sama kita bubar maksiat lagi, bareng sama setan lagi. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang berpaling jauh daripada berzikir kepada Allah, berarti akrab dengan setannya. Jaga matanya, nanti bubar majlis ini jangan sampai melihat yang haram. Jaga telinganya, jangan sampai mendengarkan yang haram. Jaga mulutnya, jangan sampai berbicara yang haram. Jaga kakinya, jangan sampai melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, supaya kita jauh dari setan, dekat malaikat dengan kita. Bubar dari majlis ini, udah langsung lihat perempuan yang tidak dihalalkan bagi dia, buyar dah, malaikatnya jauh lagi dari kita. Yang pertama. Yang kedua, yang menghadiri majlis ini kata Nabi diliputi rahmat Allah. Subhanallah. Anda lihat bagaimana Anda memandang wajah-wajah saudara Anda sekarang. Berbeda wajah orang yang mendapatkan rahmat Allah dengan wajah orang yang mendapatkan murka Allah, sangat berbeda saudara. Sekarang Anda pandang wajah saudara-saudara Anda, subhanallah, berseri-seri, tampak khusyuk, tampak khudu, senang kita ngelihatnya. Coba kalau majelis orkes, majelis dangdut, Anda lihat wajahnya serem seperti jin. Serem wajah. Kenapa? Wajah yang jauh dari rahmat Allah saudara. Subhanallah. Mudah-mudahan hal yang demikian selalu terpancar dalam wajah kita dan hati kita. Yang keempat, yang ketiga, akan Allah berikan ketenangan jiwa bagi yang hadir dalam majlis zikir. Apa yang Anda rasakan? Kita semuanya tenang. Nggak ada kita merasa jangan-jangan nanti diserang kita. Nggak ada. Jangan-jangan kita nanti akhirnya menjadi orang yang dibenci. Nggak ada. Tenang. Mungkin di antara Anda ada punya masalah yang rumit, hadir majlis ini nggak kepikiran itu masalah, hilang pikirannya. Mungkin di antara Anda juga ada yang punya banyak utang, hadir majlis ini nggak mikir utang, bubar mikir lagi nanti. Karena itu jangan bubar-bubar sampai mati. Orang yang kumpul untuk berzikir, Allah kasih ketenangan jiwa saudara. Dan yang keempat, kita sebut nama Allah, tapi Allah akan menyebut itu fulan si fulan ada di Berabe. Kata Allah, saksikan malaikat, mereka adalah hamba yang aku cintai, mereka hamba yang aku rahmati. Malaikat akan kenal dengan Anda semuanya, dan nanti di hari kiamat akan menjadi saksi bahwa Anda menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Majalisud dzikir wa fi riwayatin hilaqud dzikir." Jika kamu berjalan kemudian kamu menemukan kebunan surga, mampir. Jangan kamu lewat gitu aja, nggak kamu nikmati. Mampir di situ, nikmatin kebunan surga. Sahabat heran, siapa nggak kepingin masuk surga, menikmati kebunan surga? Apa itu kebunan surga ya Rasulullah? Di mana? Apa ada di dunia? Alamatnya di mana?
Kata Nabi, majalisul dzikir, majlis-majlis dzikir itu kebunan surga. Majlis-majlis dzikir itu adalah kebunan surga. Kalau kita memasuki kebunan surga di dunia, yang kita saksikan kembang-kembang yang indah jika dipandang, yang kita rasakan buah-buah yang segar jika dimakan, yang kita rasakan kesejukan, kenyamanan. Begitu juga kebunan surga, kita dapat melihat bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga surga itu wajahnya orang-orang yang soleh. Anda lihat wajahnya orang-orang yang soleh, itu adalah bunga-bunga surga, saudara. Anda bisa merasakan buah-buah di atas dunia dari kebun dunia, tapi Anda bisa merasakan buah-buah surga, yaitu ayat-ayat Al-Quran, lantunan dzikir, nasihat-nasihat agama, kesejukan dohir Anda dapat rasakan dari kebunan dunia, kesejukan batin Anda dapat rasakan dari kebunan surga. Mudah-mudahan insyaallah sebagaimana kita berkumpul di kebunan surga di atas dunia ini, kita bersama-sama insyaallah menikmati berkumpul ada di kebunan surga yang sebenarnya bersama Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah SAW telah menembus langit ketujuh sampai ke Baitul Ma'mur, malaikat Jibril udah nggak bisa naik lagi. Nabi Muhammad diperintahkan untuk berjalan sendiri bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menegur Jibril, sama-sama dari bumi, kenapa berhenti? Jawab Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidak ada di antara kita para malaikat kecuali ada batasnya derajatnya, wahai Muhammad. Ya, ini batas derajatku. Seandainya aku menambahi 1 senti aja naik daripada pangkatku, aku akan terbakar dengan cahaya Allah. Nggak berani. Yang tidak terbatas derajatnya hanya engkau, wahai Muhammad. Berjalan Nabi Muhammad SAW. Aneh yang dilihat oleh Nabi, malaikat udah berhenti, tapi di situ Nabi melihat ada seperti kumpulan. Heran, ini kumpulan malaikat, nggak mungkin rajanya malaikat aja berhenti. Ini kumpulan jin, apalagi nggak mungkin. Kenapa? Jin di bawahnya malaikat derajatnya. Kumpulan manusia, apa iya? Tanya, mereka menjawab, kita manusia, tapi yang mempunyai 3 sifat ini, bawa pulang nanti. 3 sifat ini yang menghantarkan dia ke makom yang sangat tinggi di sisi Allah. Yang pertama, rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bidzikrillah. Pertama, yaitu seseorang yang dulu di dunia lidahnya selalu sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir. Anda ini kalau zikir jangan tunggu di masjid, jangan tunggu malam Selasa. Berzikir itu nggak ada batasnya, di mana aja. Anda naik sepeda motor, zikir, astagfirullah, 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 misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Anda pegang mobil bisa berzikir, daripada nganggur, daripada nyedot rokok, zikir. Di dalam pasar berzikir, di kantor berzikir, ibu-ibu masak di dapur sambil zikir, menggoreng berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Wah, lezat makanannya. Yang pertama adalah orang yang lisannya selalu berzikir kepada Allah. Nabi SAW menggambarkan
mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang lupa kepada Allah itu seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Beda jelas nggak orang yang hidup dengan yang mati? Kalau nggak beda, kita sama matinya berarti. Orang yang hidup punya mata, orang yang mati punya mata, tapi matanya orang yang mati nggak ngelihat. Orang yang hidup punya telinga, kita panggil dia menoleh. Orang yang mati juga punya telinga, kita panggil diem aja dia. Orang yang hidup kita tuntun jalan dia kakinya. Orang yang mati kita tuntun tetap aja dia diem. Beda kan? Perbedaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, orang yang lupa kepada Allah, sama dengan perbedaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Saya mau tanya, ada perempuan kurang cantik tapi hidup, ada perempuan cantik luar biasa tapi mati. Milih mana? Mau dikawinkan perempuan cantik mati? Karena itu lihat dulu, jangan hanya lihat rupa. Wah, ini cantik, tapi dia orang lupa, nggak bisa ngaji, nyanyi terus. Jangan mau, mayit. Perempuan juga begitu. Kelihatan laki-laki yang tampan dia, tapi dia nggak bisa ngaji, jangan mau, mayit. Jadi kuntilanak ente dikawin sama mayit. Yang pertama, orang yang di atasnya lisannya selalu bergerak karena dzikir kepada Allah. Yang kedua, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung dengan masjid, rindu selalu dengan masjid, cinta dengan masjid. Artinya dia menjaga sholat 5 waktu di masjid, sholat Jum'ah di masjid, iktikaf di masjid. Pulang di rumah bingung, ini udah waktu hampir zuhur ya, siap-siap mau berangkat ke masjid. Ya Allah, ini hampir subuh jam 3, wudu dia berangkat ke masjid. Begitu, sehingga saat-saatnya banyak ada di masjid Allah. Ini orang istimewa ini. Kalau kita kan enggak ya, di toko yang lebih banyak, di masjid jarang. Jumat itu pun tunggu qomat baru berangkat. Kalau kita bukan rajulun qalbuhu bil masjid, rajulun qalbuhu mu'allagun biddukan, bisuk. Cinta dengan masjid. Alladzi ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang ketiga, ini penting. Wa rajulun lam yastasibba liwalidayh. Orang yang belum pernah dia berbuat satu perbuatan atau berkata satu perkataan yang membuat orang tuanya mencaci dia atau marah kepada dia. Bahasanya selalu indah, nggak pernah tersinggung orang tuanya, nggak pernah kurang ajar, sikapnya selalu hormat sama orang tuanya. Ini orang yang tinggi pangkatnya. Karena itu, kalau masih punya orang tua, hormati orang tuanya, ayah dan ibu kamu. Birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma ila akhiril ayat. Anda kalau mau haji berapa ongkosnya? Puluhan juta, saudara. Kemudian risikonya pesawatnya ada konsleting, hangus inti.
pisah dari keluarga berpuluh-puluh hari, hidup jauh daripada sanak keluarga, ada di negeri orang. Tujuannya di sana untuk tawaf di Ka'bah, mencium Hajar Aswad, pergi ke Arafah dan seterusnya amal haji. Di rumah Anda ada yang jika Anda pandang dengan rasa hormat lebih utama daripada Anda melihat Ka'bah. Di rumah Anda ada satu amalan jika Anda cium tangannya, dahinya lebih utama daripada mencium Hajar Aswad. Ayah dan ibu Anda, saudara. 1000 kali Anda haji, tapi kalau Anda tidak bisa mendapatkan ridho ayah dan ibu Anda masuk neraka, saudara. Karena itu jangan main-main ini ayah dan ibu. Kalau Anda masih dapat menyaksikan, masih hidup di hadapan kamu, di situ ridho Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah di ridha ayah dan ibu kamu, murka Allah di murka ayah dan ibu kamu. Jangan kamu mencari surga lewat sujud 1000 tahun sujud, kalau orang tua tidak ridha kepada kamu, enggak diterima sujud kamu oleh Allah. Lihat bagaimana hadis qudsi, man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayhi fa ana anhu sakhit. Siapa orang yang pagi harinya dia seharusnya mendapat ridhoku, malam hari udah hatam Quran, malam hari tahajud, malam hari qiyamul lail, pagi semestinya mendapat ridhoku tapi membuat marah orang tuanya, aku Allah marah kepada dia, enggak ridho kepada dia. Allah enggak butuh ibadah kita, saudara, tapi orang tua mengharapkan baktinya kita. Hati-hati, jangan sampai dikecewakan. Cari ridho ayah dan ibu dengan catatan bukan dalam maksiat kepada Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika, wa in jahadaka ala an tusyrika fala tuti'huma. Maka jangan, kalau orang tua kamu berusaha untuk kamu menjadi orang musyrik, jangan sekali-kali kamu taat kepada dia. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Diceritakan di zaman Rasulullah ada seorang sahabat Nabi. Adakah keutamaan yang lebih daripada menjadi sahabatnya Rasulullah? Jadi sahabatnya guru Bahit aja bangga kok, apalagi dari sahabatnya Nabi. Jadi sahabatnya Ustadz Taufik aja banyak yang bangga, apalagi jadi sahabatnya Muhammad Rasulullah. Ada yang lebih utama menjadi sahabat daripada sahabatnya Nabi. Karena itu cintai sahabat Rasulullah, jangan ada yang membenci sahabat Nabi. Malu kita sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau kita tanya, siapa yang lebih utama? Yang orang manusia yang paling utama siapa? Pasti mereka menjawab murid-muridnya Moses. Siapa Moses? Musa. Kalau kita tanya orang-orang Nasoro, orang Nasoro, siapa orang yang paling mulia setelah Yesus? Murid-muridnya Yesus. Masa umat Muhammad kalau ditanya siapa orang yang paling jahat? Murid-muridnya Nabi Muhammad. Gila nggak kira-kira? Manusia yang termulia setelah Muhammad Rasulullah dan keluarganya adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah ikut campur. Sahabat ada yang salah, inti juga lebih salah dari sahabat. Inti ilmunya nggak ada, inti ibadahnya korat karit, inti nggak sholat Jum'ah, inti nggak baca hadis, inti nggak ngerti ayat Al-Quran, nggak usah inti bahas sahabat. Lihat kekurangan kamu, lihat kekurangan anak kamu, lihat kekurangan putri-putri kamu, lihat kekurangan daripada keluarganya kamu. Malu sama diri kamu. Jangan pandai mengkritik orang-orang yang mulia, tapi Anda menjadi orang yang hina. Seorang sahabat namanya Alqamah.
Ini Alqamah. Kalau ibadahnya saudara, wah, nggak kalah dengan yang lainnya. Tidak ada majelis Nabi kecuali hadir dia. Sholat 5 waktu di belakang Nabi, sehingga nggak pernah absen itu Alqamah di majelisnya Rasulullah. Karena itu ketika Alqamah tidak menghadiri beberapa hari majelisnya Nabi, orang tanya-tanya, di mana itu orang? Kenapa keadaan itu orang? Pasti ada masalah. Hah? Pasti ada masalah. Kemudian akhirnya mereka datang ke rumah Alqamah. Mungkin sakit, dilihat benar sakit, ternyata sakitnya parah saudara. Ini Alqamah udah nafasnya berat, nggak sadarkan diri udah. Kira-kira kalau orang mau mati yang ditunggu apa? Orang mau nazak mau mati, dikasih duit 1 triliun nggak seneng dia. Ini mobil Mercy, nggak tertarik. Dibawakan perempuan yang cantik, mau kamu saya kawinkan gini, nggak nafsu. Orang kalau mau mati yang diharapkan mati husnul khatimah, dapat mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dapat mengucapkan la ilaha illallah. Dituntun ini Alqamah oleh temannya mengucapkan la ilaha illallah. Lidah Alqamah kaku, tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Kaget teman-temannya, ya Allah, prihatin ya. Kenapa begini Alqamah? Lapor sama Nabi. Ketika Nabi dikasih kabar, datang Nabi. Dilihat Alqamah semakin parah, udah mengkaku badannya, membiru warnanya. Dituntun langsung oleh Nabi, la ilaha illallah. Alqamah nggak bisa mengucapkan itu. Kaget Rasulullah. Dipanggil istri Alqamah, wahai istri Alqamah, kenapa suami kamu gini? Tidak dapat mengucapkan Alqamah, tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya. Nggak tahu ya Rasulullah, kenapa bisa begitu? Apa sih amalnya Alqamah? Apa sih perbuatannya Alqamah? Alqamah sebagaimana dikenal manusia kan selalu hadir di tempat di majelis Anda. Sholat sunnahnya juga banyak, puasa sunnahnya juga banyak, dzikirnya juga banyak. Yang aku tanya bukan amal kebaikannya, aku udah tahu, orang udah kenal. Apa perbuatan salahnya dia? Istri Alqamah mencari-cari, kalau zina nggak pernah, minum khamr nggak pernah, judi nggak pernah, nipu nggak pernah, renten nggak pernah, nggak ada. Oh, ada satu ya Rasulullah. Apa wahai ibu Alqamah? Mungkin ya Rasulullah, ini kesalahan Alqamah, dia nggak akur sama ibunya. Dia tidak akur sama ibunya. Mana ibunya? Ibunya nggak mau tinggal sama Alqamah, sakit hati, dia keluar, tinggal ada di pinggiran kota. Panggil 2 sahabat Nabi, kalau nggak salah Sayyidina Ali dan Bilal. Ali dan Bilal, cari ya rumah ibu Alqamah, sampaikan aku Nabi ada perlu sama dia, aku tunggu kedatangannya. Jika dia tidak berkenan, aku yang akan datang menghadap dia. Ternyata ibu Alqamah tinggal ada di rumah gubuk, diketok pintunya, dibuka, ada sahabat Nabi Sayyidina Ali dan Bilal. Kenapa sahabat datang ke rumahku? Pasti ada kejadian yang luar biasa. Ada apa ini? Nabi ada perlu dengan anda ibu Alqamah. Jika anda berkenan ditunggu, jika tidak Nabi datang kepada anda. Jangan aku aja yang datang kepada Nabi. Berjalan ibu Alqamah yang sudah tua dengan pakai tongkat bertatah-tatih sehingga menghadap kepada Rasulullah. Kamu ibu Alqamah? Benar ya Rasulullah.
Ibu Algamah, anak anda sakit ini keras, yang dibutuhkan dia mati husnul khatimah. Udah aku tuntun mengucapkan la ilaha illallah, ternyata tidak dapat menirukan. Bukan karena zina, bukan karena minum khamar, bukan karena perbuatan dosa-dosa yang lainnya, hanya karena kamu tidak ridho kepadanya, hanya karena kamu marah kepadanya. Sekarang maafkan kesalahan anakmu, ridhoi anakmu sekarang, supaya dapat mengucapkan la ilaha illallah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ibu Algamah bercerita, ya Rasulullah, aku ibunya Algamah, di perutku 9 bulan lebih Algamah tinggal. Aku yang melahirkan Algamah dengan susah payah, sekalipun aku harus menangis dan menumpahkan darah ketika lahir Algamah, aku tersenyum menyambutnya. Tugasku tidak selesai, aku merawat Algamah, menyusui Algamah. Algamah kencing dan berak, aku yang mensucikan. Pakaian Algamah aku yang menyucikan. Aku yang memasakkan untuk Algamah, aku yang menyuapi Algamah. Algamah, aku juga membiayai untuk pendidikannya. Tapi ternyata Algamah setelah kawin mendapatkan perempuan yang cantik, yang muda, lupa dengan ibunya yang sudah tua. Berkata-kata dengan kata-kata rayuan terhadap istrinya, kata-kata yang halus terhadap istrinya, tapi membentak-bentak terhadap ibunya, ya Rasulullah. Memperlakukan istrinya bagaikan ratu, tapi ibunya seperti pembantu. Memanjakan istrinya, tapi memperbudak ibunya. Istri tidur di kamar ber-AC, ibu tidur di atas tikar. Yang memasak ibu, yang menata makanan ibu, yang makan dia bersama istrinya. Jika mau keluar dia bersama istrinya, ibunya suruh merawat anak-anaknya. Menangis Rasulullah, begitu besar pengorbanan ibu, begitu gampang anak melupakan kasih sayang ibu. Sahabat, siapa orang yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya masuk neraka Allah, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, maafkan anak anda wahai ibu Algamah, kasihan. Ya Rasulullah, aku masih mengingat bagaimana Algamah suaranya menjerit-jerit membela istrinya, memarahi aku. Matanya melotot marah kepada aku. Aku sakit ya Rasulullah hatiku. Ibu Algamah, kasihan anak anda, aku masih belum bisa melupakan itu. Akhirnya Nabi SAW membuat satu cara untuk memancing kasih sayangnya ibu ini terhadap anak. Sahabat, karena ibu Algamah udah gak bisa memaafkan Algamah, dan kasihan Algamah terus menderita seperti begini, kumpulkan kayu bakar, kumpulkan kayu bakar. Jika sudah terkumpul kayu bakar, siramkan minyak, bakar itu kayu. Jika api membara, lemparkan Algamah di tengah kobaran api. Kaget ibu Algamah kaget, mau diapakan anakku ya Rasulullah? Mau aku bakar. Mana mungkin ya Rasulullah, anakku dibakar di hadapanku. Mana mungkin ya Rasulullah, duri menusuk kulit anakku, aku merasakan sakitnya. Jeritan anakku seperti melukai hatiku. Jangan ya Rasulullah, jangan. Wahai ibu Algamah, kalau anda tidak memaafkan saat ini, api neraka sudah siap akan membakar anakmu. Terbuka hati ibu Algamah. Ya Rasulullah, aku sadar sekarang. Aku maafkan Algamah, aku ridhai Algamah,
aku ampuni Alqamah. Sahabat lihat bagaimana Alqamah. Ternyata Alqamah dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya. Karena itu sekali lagi, jangan Anda menjadi orang yang banyak ibadah kepada Allah tapi Anda durhaka terhadap ayah dan ibu Anda. Demi Allah, itu semuanya tidak menjadikan Anda bisa mati husnul khatimah. Baktilah kepada ayah dan ibu Anda, pumpung-pumpung mereka masih ada di hadapan Anda, saudara-saudara. Didiklah anak Anda untuk bisa menyaksikan Anda bagaimana bersikap terhadap ayah dan ibu Anda. Maka nanti anak Anda akan bersikap demikian juga terhadap Anda. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Baktilah terhadap ayah dan ibu kamu. Anak kamu yang menyaksikan itu akan bersikap demikian juga kepada kamu. Mereka akan berbakti kepada kamu. Tapi kalau kamu menunjukkan sikap yang tidak baik di hadapan anak kamu, maka jangan disalahkan anak kamu akan menyakiti hati kamu nantinya. Karena itu, marilah dalam majelis ini kita niatkan untuk kita menggunakan lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Kita niatkan dalam majelis ini untuk perhatian dengan masjid, menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, menjaga sholat Jum'ah di masjid. Apalagi sebentar lagi ibadah Ramadan, ada sholatul tarawih, ada sholatul witir. Mari kita lakukan bersama, ada di masjid. Dan mari bubar dari majelis ini, kita satu sama lain menuju orang tua kita, meminta maaf kepada mereka. Kita cium orang tua kita, kita cium tangan ayah dan ibu kita, dahi ayah dan ibu kita, lutut ayah dan ibu kita, dan kita minta ridho dari keduanya. Marilah kita mempunyai 3 sifat yang istimewa tadi itu: lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bergantung dengan masjid, yang mendapatkan ridho ayah dan ibu. Mudah-mudahan insyaallah majelis ini akan membuka segala yang menutup hati kita. Dijadikan kita semuanya hamba-hamba yang beruntung, dijadikan kita semuanya hamba-hamba yang diridhai oleh Allah. Bubar dari majelis ini, mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mentakdir kita semuanya menghadiri majelis yang penuh berkah ini, nanti di hari kiamat kita dapat memandang wajahnya Nabi Muhammad, kita dapat dekat dengan Nabi Muhammad, kulit kita dapat bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad, kita dapat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb, mohon kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jauhkan kami dari segala penyakit zahir maupun batin. Jauhkan kami semuanya daripada segala bala dunia dan akhirat. Matikan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb, orang tua kami yang masih hidup, beri mereka panjang umur, sehat walafiat. Jadikan kami anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua kami dunia sampai akhirat. Jadikan kami anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua kami dunia sampai akhirat. Ya Rabb, jangan dimatikan orang tua kami kecuali mereka sudah benar-benar ridho kepada kami, senang kepada kami, bahagia kepada kami. Orang tua kami yang mati,
yang udah meninggal dunia, jadikan kuburan mereka kebunan surga ya Allah. Terangi kuburan mereka dari kegelapan kubur ya Allah. Luaskan kuburan mereka ya Allah. Ya Allah, ayah kami bekerja siang dan malam untuk membiayai kami. Ketika kami masih kecil, kami butuh susu ayah kami, sekalipun dengan berhutang kadang-kadang untuk memberikan susu kami. Ayah kami bekerja siang dan malam untuk memberikan nafkah kepada kami, membiayai kami belajar sampai kami sukses, tapi kami belum pernah memberikan hadiah apapun terhadap ayah kami ya Allah. Mungkin di dalam usahanya karena sudah kepepet, karena tidak ada jalan yang lain, sampai ayah kami terjerembab dalam urusan yang syubhat, mungkin juga sampai yang haram. Ya Allah, jangan engkau azab ayah kami karena cintanya kepada kami ya Rabb. Ibu kami yang melahirkan kami, yang memeluk kami, yang merawat kami, kami kencing dan berak, tangan mulia ibu kami yang membersihkan ya Allah. Ibu kami yang selalu memandikan kami, yang selalu merawat kami ya Allah. Kami belum pernah membahagiakan ibu kami ya Rabb. Kami memohon kepadamu ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Rahmat, rahmati ibu kami sebagaimana ibu kami rahmat kepada kami ketika kami masih kecil. Anda ketika masih kecil, Anda tidak bisa makan sendiri, saudara. Anda tidak bisa minum sendiri. Anda bisa kencing, Anda bisa berak, Anda tidak bisa membersihkan itu semuanya dari diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mencuci pakaian Anda sendiri. Tapi ibu Anda berpuluh-puluh tahun merawat Anda. Sudahkah Anda pernah mensucikan najisnya ibu Anda, menyuapi ibu Anda? Apa yang Anda pernah balaskan kepada ibu Anda? Kenapa Anda tidak mintakan kepada Tuhan Allah untuk Allah merahmati ibu Anda, membahagiakan ibu Anda di alam kuburnya, nanti di hari kiamat? Ya Allah, kami belum pernah bisa membalas kebaikan mereka. Bahagiakan ayah dan ibu kami ya Allah. Rahmati ayah dan ibu kami ya Allah. Senangkan ayah dan ibu kami ya Allah. Angkat derajatnya ayah dan ibu kami ya Allah. Kumpulkan ayah dan ibu kami bersama Siti Fatimah, bersama Sayyidatuna Khadijah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Ya Allah, Engkau mentakdir kami hidup di zaman yang sangat mengerikan. Engkau mentakdir kami hidup di zaman perzinaan ada di mana-mana, minuman keras dan narkoba ada di mana-mana, perjudian ada di mana-mana. Ya Allah, kalau kami meninggal, kami titipkan iman anak-anak kami kepadamu ya Allah. Kami titipkan Islam anak-anak kami ya Allah. Kami titipkan akidah anak-anak kami ya Allah. Kami titipkan akhlak anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, lindungi anak-anak kami ya Allah daripada kekufuran, daripada kesyirikan, daripada kemurtadan, daripada akidah yang menyeleweng. Matikan kami dan anak-anak kami dalam keadaan Islam dan iman ala aqidah ahli sunnah wal jamaah ya Rabb. Selamatkan kami dan keturunan kami semuanya ya Allah. Selamatkan kami dan keturunan kami semuanya ya Allah. Jangan kami mati ternyata anak kami berubah agama, na'udzubillah. Ternyata anak kami menghisap ganja, menghisap sabu-sabu. Ternyata anak kami menjadi pecandu narkoba. Putri-putri kami, jaga tubuhnya jangan sampai tersentuh dengan laki-laki yang tidak halal bagi mereka. Ya Allah, jangan sampai kami di alam kubur gelisah karena maksiat anak-anak kami. Ya Rabb, sebagaimana Engkau membahagiakan kami dengan anak kami di dunia, bahagiakan kami bersama mereka di surgamu ya Rabb. Jangan dipisahkan kami
dari orang tua kami, dari anak-anak kami ada di akhirat, satukan bersama mereka lagi ya Allah, karena menjadi satu agama, satu iman, satu Islam, satu akidah, satu tariqah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang soleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang bisa membahagiakan kita semuanya. Kami cinta ya Allah dengan mereka. Di akhirat cuma ada dua tempat saudara, surga dan neraka. Kalau anak anda, keluarga anda hilang di dunia, anda bisa cari, mungkin ada di luar kota, mungkin ada di luar pulau, mungkin ada di tempat yang lainnya. Tapi kalau anda tidak mendapatkan keluarga anda ada di surga, berarti tempatnya ada di neraka Allah. Karena itu ya Rabb, semuanya kumpulkan kami ada di surgamu ya Allah. Kami berniat ya Allah, bubar dari majlis ini akan meningkatkan ibadah kepadamu. Kami berniat ya Allah, bubar dari majlis ini akan menjaga anggota badan kami tidak bermaksiat kepadamu. Kami berniat ya Allah, bubar dari majlis ini akan memperbaiki akhlak kami, akan memperbaiki ibadah kami ya Rabbal Alamin. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعنهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعنهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج عنا كروبنا وأصلح قلوبنا واشفي مرضانا وعافنا واعف عنا وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم بارك في رجبنا وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ووفقنا فيه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، واكتبنا يا رب فيه من أتقائك وطلقائك ونقذائك من النار، المنظور إليهم بعين الرحمة، المفاد عليهم جزيل العطايا والمنح والمواهب يا رب العالمين. أعيد إلينا رمضان سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام في خير وعافية. أصلحنا وأصلح أولادنا واحفظنا وإياهم من جميع الشرور، واجمع لنا ولهم كل الخيور، ويسر لنا الأمور واشرح الصدور بجاه سيدنا Muhammad al-Badr al-Budur sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Marilah kita akhiri ceramah ini dengan pembacaan la ilaha illallah, dengan harapan mudah-mudahan sebagaimana Allah mentakdir kita semuanya dapat mengucapkan la ilaha illallah di saat ini. Mudah-mudahan kalimat itu Allah juga akan takdirkan dapat kita ucapkan di akhir umur kita, ketika ruh akan lepas daripada jasad kita, berbarengan dengan kita semuanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacalah dengan khusyuk saudara-saudara, bacalah dengan khusyuk. Bayangkan anda dalam keadaan nazak sekarang, dalam keadaan sakaratil maut, Israel udah mencabut nyawa anda yang sebentar lagi akan terlepas dari jasad anda. Di kanan dan kiri anak anda, keluarga anda menangis pasrah menunggu kematian anda, yang sebentar lagi anda akan dikeluarkan dari rumah anda sendiri menuju kuburan yang sangat sempit, dan anda akan ditinggal semuanya hidup sendiri. Maka saat itu adalah yang paling penting anda dalam keadaan mati dalam keadaan beriman. Anda mati dalam keadaan beriman mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu ucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan di saat ini.
dan penuh harapan mudah-mudahan di saat itu Anda mengucapkan la ilaha illallah. Saya tuntun, ucapkan dengan keras, ucapkan dengan iman, ucapkan dengan yakin. Berharaplah mudah-mudahan Anda mati mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamin minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang terakhir kalamnya dari dunia la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tirukan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminina alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. اللهم أحينا على لا إله إلا الله واجعلنا في حسن لا إله إلا الله وفي دائرة لا إله إلا الله ومن خواص أهل لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله بعد عمر طويل في طاعته لطف عافية وجملنا في الدنيا والآخرة حسن خاتم من الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم نسأل صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ceramah ini manfaat bagi kita semuanya. Hadza minni wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Al-Habib Al-Ustaz Taufik As-Sagab, dan diinformasikan kepada para jemaah sekalian bahwa pada besok hari insyaallah sudah salat zuhur, Habib kembali akan memberikan ceramah agama di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Ilum. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, tutup bersama-sama dengan doa akan disampaikan oleh Yang Mulia Habib Mustafa Ba'bud. الفاتحة لنا ولكم بقضاء حاجتنا وسؤالنا مقصودنا ما في ضميرنا عاجلا غير آجل بنات القبول وتمام كل السؤول وبلوغ المعمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا الآخرة دافعا لكل شر
جالبة لكل خير لنا ولوالدينا بابنا بالدين والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا قلبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولاد عدنان ببركاته أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي جميع حوائجنا ويسهل أمورنا أمور الدنيا والدين خصية ومعنوية بجاه خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال كلمة عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنت فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أنت أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقدر الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل يسر علينا كل عسير فتيسير العسير إليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل واختم لنا بالحسنى بعد عمر طويل في خير ولطف وعافية يا أرحم الراحمين يا الله بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي تلاميذنا وفي علومنا وفي أمورنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نستحفظك ونصلي أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجبارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير يا الله جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع دعاء اللهم انشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عن سيئها إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا
Suara Nabawi.